Hai para Sundaners, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Fighting Darksider yang rilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan tentang seseorang pengembara yang tidak sadar kalau dirinya merupakan titisan dewa perang yang mana harus menyelamatkan umat manusia dari kejahatan kebangkitannya klan kegelapan. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita yang menaiki kuda tiba-tiba diserang oleh serigala. Kemudian datanglah seorang pendekar yang menyelamatkannya. Dia adalah Zhangke. Dengan ditemani temannya yang bernama Fuxi, mereka berdua saat ini memang sedang memburu serigala tersebut. Dengan kekuatan teknik memburunya, mereka pun pada akhirnya berhasil menangkap serigala itu. Wanita yang diselamatkannya ini bernama Yunji. Dia pun melanjutkan perjalanannya dan pergi begitu saja. Setelah itu Zhangke akan membawa serigala tersebut ke sebuah kedai, yang mana kedai tersebut merupakan tempat kompetisi pemburuan serigala terbaik. Jika serigala mereka yang paling bagus dari yang lainnya, maka dialah yang akan menang dan mendapatkan uang. Terlihat sekumpulan orang-orang yang mengumpulkan hasil buruannya, dan seorang wanita yang sedang menyelenggarakan sebuah kompetisi tersebut. Tiba-tiba dengan sombongnya, Zhangke pun datang dan mengatakan kalau buruan semua orang yang ada di tempat itu tidak ada apa-apanya. Dan terlihat salah satu peserta pun ikut panas dan mengatakan sesuatu kepada Zhangke. Jika Zhangke tidak bisa mengeluarkan serigala yang paling bagus hari ini, dia akan menebas lehernya. Tapi dengan santainya, Zhangke tetap percaya diri akan buruannya tersebut dan menyuruh Fuxi untuk menunjukkan hasil buruan mereka. Fuxi dengan bangganya kemudian menunjukkan hasil buruan mereka, tapi tiba-tiba serigala itu berubah tanpa bentuk dan menjadi abu. Zhangke yang melihatnya pun terkejut bahwa hasil buruannya tiba-tiba hilang begitu saja. Pria besar itu pun mengatakan bahwa kita hampir saja tertipu olehnya. Yang dikira itu merupakan barang yang bagus, yang ternyata hanyalah sampah. Tanpa basa-basi, Zhangke pun langsung menyerang pria tersebut dan perkelahian pun terjadi. Kemudian datanglah Jenderal Yun dan menghentikan kekacauan itu. Jenderal Yun merupakan pamannya Zhangke. Dia mengatakan untuk tidak mencari masalah lagi. Zhangke harus fokus dengan apa yang harus diperintahkannya, dikarenakan Zhangke merupakan titisan dewa perang. Cepat atau lambat Zhangke harus siap untuk menerima takdirnya. Namun Zhangke tidak tertarik akan hal itu. Jenderal Yun lalu mengingatkannya kembali bahwa Zhangke bukanlah manusia pada umumnya, yang mana darah dewa perang mengalir pada tubuhnya. Zhangke harus memimpin pasukannya dan melindungi umat manusia dari klan kegelapan. Namun semua nasihat itu tidak memberikan kesadaran kepada Zhangke, dan dia pun pergi begitu saja. Di sebuah kastil istana, terlihat Jenderal Yun datang dan menghampiri penyihir agung dengan mengatakan bahwa pasukan klan kegelapan telah muncul di kota Lansan. Yunji yang merupakan murid penyihir agung memberitahukan kepada Jenderal Yun bahwa semalam pedang dewa perang tiba-tiba bergerak begitu saja. Saat itu penyihir agung telah mengutus Yunji untuk pergi ke Gunung Matahari Terbenam untuk mencari mata spiritual. Namun di saat perjalanan pulang, dia telah dihadang oleh serigala. Dengan kekuatannya, penyihir agung pun bisa melihat pemimpin kegelapan yang telah bangkit kembali, yang mana waktu yang tersisa untuk kita tak banyak lagi. Hanya ada satu cara yang bisa dilakukan untuk mengalahkan pemimpin kegelapan itu, dengan cara menemukan mutiara langit yang saat ini berada di lembah dewa. Namun perjalanan dari kota Lansan ke lembah dewa sangatlah berbahaya, ditambah para dewa tidak akan membiarkan kita untuk mengambilnya. Lalu penyihir agung pun memberikan perintah kepada Yunji untuk pergi ke lembah dewa bersama Zhangke. Di sisi lain, prajurit kegelapan memberitahukan bahwa mata spiritual telah diambil oleh penyihir agung dan serigala yang mencegahnya telah dibunuh oleh mereka. Di dalam kedai, saat itu Zhangke masih mempertanyakan tentang serigalanya yang tiba-tiba menghilang menjadi abu.
Namun dia tidak akan menyerah untuk memburu serigala kembali dan akan memenangkan hadiahnya. Di tengah perbincangan mereka, kemudian datanglah Yunji. Yunji yang menjelaskan kalau serigala yang mereka tangkap bukanlah serigala biasa, tapi merupakan serigala kematian. Serigala kematian merupakan cakar ritual klan kegelapan. Jika dia sekarat tak berdaya, maka akan menjadi abu. Lalu Yunji memperkenalkan diri kepada mereka dengan mengundang Zangke untuk ke lembah dewa bersamanya untuk mengambil mutiara langit dan memberitahukan bahwa klan kegelapan telah bangkit dan perang 20 tahun yang lalu akan terjadi kembali. Pada awalnya, Zangke menolak permintaan Yunji karena dia tidak ingin memikul tanggung jawab menjadi dewa perang dan menyelamatkan umat manusia. Zangke juga menyuruh Yunji mencari orang lain untuk menggantikannya. Namun setelah itu, Yunji memberitahukan tentang kondisi di sana, yang mana banyaknya serigala. Zangke pun pada akhirnya berubah pikiran dan akan melakukan perjalanan menuju lembah dewa. Ketika mereka keluar, datanglah Jenderal Yun dan memberikan sebuah pedang dewa. Namun Zangke tetap tidak mau menerima pedang tersebut, sehingga Jenderal Yun menitipkan pedang itu kepada Yunji dan memohon agar memberikan pedang itu kepada Zangke. Di dalam perjalanannya, saat ini mereka sedang melewati gurun pasir, yang mana lembah dewa tersembunyi di padang belantara. Orang biasa tak akan tahu di mana pintu masuknya. Yang konon katanya ada seorang kakek tua yang menguasai dunia, dan semoga dia bisa membantu mereka. Sampailah mereka di pavilion dan mereka pun dipertemukan dengan seorang kakek tua yang bernama Kakek Sifang, yang mana kakek itu mengetahui jalan menuju lembah dewa. Namun pada awalnya kakek Sifang tak mau memberitahukan jalan menuju lembah tersebut meskipun ia diberikan imbalan. Zangke yang telah menemukan selembar gulungan yang berisikan foto-foto rahasianya yang membuat kakek Sifang menjadi panik dan akan memberitahukan jalan menuju lembah dewa tersebut. Dengan kekuatannya, kakek Sifang pun menjalankan mata spiritualnya. Sesampainya di kawasan lembah dewa, mereka dihadang oleh segerombolan serigala kematian. Zangke pun mengatakan kepada Fuxi dan Yunji kalau serigalanya tidak boleh dibunuh, dikarenakan kali ini mereka beranggapan akan mendapatkan tangkapan serigala yang sangatlah besar. Namun setiap kali mereka memukul serigala tersebut, hasil air dari serigala itu akan berubah menjadi abu. Di tengah kesempatan terakhir, tersisa satu serigala yang masih hidup, tapi malah diserang oleh seseorang yang bernama Yanseng. Yanseng tanpa bersalahnya langsung memerintahkan mereka untuk segera pergi dari sana. Tiba-tiba akhirnya mereka sampailah di pertengahan jalan menuju lembah dewa. Yanseng berkata kalau ada dua orang terkuat yang menjaga gerbang masuk menuju lembah dewa. Sebelum pergi, Yanseng pun memberikan sebuah lencana dewa di mana digunakan untuk akses menuju gerbang tersebut. Di sisi lain, terlihat sekumpulan para dewa yang sedang membicarakan rencana tentang membasmi klan kegelapan yang telah bangkit kembali. Sesampainya di gerbang, Yunji dihadang oleh tetua penjaga dan dia segera menunjukkan lencana yang telah diberikan oleh Yanseng. Namun merasa curiga, kedua penjaga tersebut pun menyerang Yunji. Yunji yang merasa terdesak tiba-tiba didatangi oleh Zangke dan Fuxi yang ikut membantunya. Dikarenakan mereka bukanlah tandingan tetua penjaga tersebut yang membuat mereka terluka parah. Setelah itu para penjaga kemudian memberikan sebuah sinyal kepada para dewa kalau ada penyusup yang telah masuk. Zangke yang menyadari akan hal itu tanpa sengaja darahnya menyatu dengan pedang dewa perang yang membuat kekuatannya meningkat dan mengajar para tetua penjaga tersebut. Setelah itu kemudian mereka pun langsung menuju Goa Langit untuk mencari keberadaan mutiara langit. Hingga pada akhirnya mereka pun sampai di gerbang pintu masuk dan berhasil membukanya. Yunji yang menyadari kedatangan para dewa sontak terdiam. Dan tiba-tiba mereka semua ada di dalam istana dengan keadaan terikat. Para dewa yang begitu marah pada akhirnya ingin memberikan hukuman mati kepada mereka bertiga karena mereka telah menyusup ke daerah terlarangnya dan mencoba untuk mengambil mutiara langit.
Tapi sebelum itu, Yunji menjelaskan kejadian 20 tahun yang lalu. Di saat klan kegelapan bertarung dengan umat manusia, ada orang dari klan Phoenix pernah memohon kepada para dewa untuk meminjamkan mutiara langit dan akan diberikan kepada dewa perang. Namun tak disangka, para dewa malah membunuh mereka berdua yang merupakan ayah dan ibunya Yunji. Dikarenakan dewa perang tidak mendapatkan mutiara langit untuk menyelamatkan umat manusia, dewa perang itu pun akhirnya terpaksa mengorbankan dirinya menyatu dengan pedang dewa agar pemimpin kegelapan bisa musnah seketika. Saat ini pemimpin kegelapan telah bangkit kembali, sehingga umat manusia dan klan dewa sedang terancam. Lalu Yunji menjelaskan meskipun dewa perang telah tiada, tapi anak dari dewa perang itu ada di hadapan mereka. Dan kini Zhangke merupakan titisan dewa perang yang pastinya bisa mengalahkan pemimpin kegelapan dengan syarat mutiara langit disatukan ke dalam jiwanya Zhangke. Dengan marahnya, ketua dewa pun tidak akan meminjamkan senjata klan mereka. Namun tiba-tiba, aura yang sangat kuat pun datang menghampiri mereka yang ternyata itu adalah pemimpin kegelapan. Saat itu pemimpin klan kegelapan meminta keberadaan mutiara langit. Namun ketua dewa menggunakan ilmu teleportasinya untuk memindahkan mereka semua yang masih selamat. Dan mereka pun sampai di tempat gerbang masuk ke lembah dewa. Ketua dewa yang ingin membalaskan dendam atas kematian para teman-temannya pada akhirnya membolehkan Yunji untuk mengambil mutiara langit. Meskipun memberikan mutiara langit merupakan hukuman berat bagi klan dewa, saat itu juga ketua dewa mengizinkan dua orang untuk pergi ke tempat mutiara langit. Namun Fuxi yang merasa kesepian pada akhirnya memutuskan untuk ikut meskipun di sana sangatlah bahaya. Sesampainya di sana, mereka diperlihatkan banyaknya lahar yang mengelilingi sebuah pohon tua. Fuxi beranggapan kalau mutiara langit ada di sana. Tak lama kemudian, muncullah seekor burung Phoenix yang menjaga mutiara langit tersebut. Burung Phoenix itu menyemburkan api dan membawa Fuxi terbang. Ternyata mutiara langit berada di bagian dada burung tersebut. Zhangke yang menyadari akan hal itu ingin menusuknya. Kemudian tiba-tiba mutiara langit berpindah dan masuk ke dalam tubuh Yunji. Secara sendirinya mereka pun telah kembali ke ruangan sebelumnya. Lalu Yunji menjelaskan kalau mereka berhasil mengambil mutiara langit. Tapi mutiara langit tersebut justru masuk ke dalam tubuhnya. Ketua dewa menjelaskan kalau Zhangke belum siap untuk menjadi dewa perang selanjutnya. Mutiara langit akan memilih sendiri jiwa yang siap seperti halnya dewa perang. Untuk mengeluarkan mutiara langit dari tubuh Yunji, ketua dewa akhirnya melakukan formasi petik spiritual dan menyuruh Zhangke dan Fuxi untuk menunggu di luar. Di sisi lain, tanpa disadari, pemimpin kegelapan yang berhasil masuk dan mengendalikan Yanseng dengan aura kegelapannya. Setelah itu Yanseng pun menyerang Zhangke dengan anak panahnya. Namun beberapa menit kemudian, Yanseng mulai tersadar dan mencoba mengalahkan aura kegelapan itu. Sehingga Yanseng yang mulai sadar kembali mencoba menyuruh Zhangke untuk pergi ke tempat Yunji agar ritualnya tak diganggu oleh pemimpin kegelapan. Sesampainya di sana, ketua dewa mengatakan agar mereka berdua janganlah mengganggu dan mendekatinya. Dikarenakan jika ritual ini gagal, maka tubuh Yunji bisa musnah seketika. Mendengar hal itu, Zhangke tak bisa berbuat apa-apa dan hanya bertanya kepada Yunji kenapa harus seperti ini. Yunji menjawab kalau ini merupakan satu-satunya cara agar seluruh umat manusia bisa selamat dari ancaman kegelapan. Tak lama kemudian, pemimpin kegelapan datang untuk menyerang dan Zhangke pun langsung membuat pertahanan menggunakan pedangnya. Namun itu hanyalah sia-sia yang membuatnya terluka parah. Saat itu juga ketua dewa telah sirna yang menandakan ritual formasi petik spiritual telah selesai. Zhangke yang melihat tubuh Yunji perlahan berubah menjadi mutiara. Lalu Yunji berkata kalau misinya telah selesai dan kini keselamatan umat manusia berada di tangan Zhangke. Fuxi yang melihat mutiara langit langsung mengambilnya. Namun kemudian pemimpin kegelapan menyerang mereka berdua. Fuxi yang tak kuat menahan serangan itu yang membuat dia mati di sana.
Kemudian pemimpin kegelapan akhirnya membawa mutiara tersebut bersama Zhang Ke yang pingsan ke dalam istana kegelapan. Sebelum membunuh Zhang Ke, pemimpin kegelapan ingin memperlihatkan kehancuran umat manusia. Setelah itu Zhang Ke pun kemudian dipindahkan langsung ke tempat medan pertempuran. Zhang Ke yang berada di tengah medan pertempuran melihat beberapa prajurit telah berusaha bertarung melawan kejahatan. Ia pada akhirnya menyadari betapa besarnya pengorbanan dari ayahnya untuk umat manusia. Hingga akhirnya Zhang Ke mulai tersadar dan menerima takdirnya sebagai titisan dewa perang. Tiba-tiba kekuatan besar menyelimuti dari Zhang Ke. Mutiara langit yang sudah menyatu dengan pemimpin kegelapan perlahan keluar dan bergabung bersama jiwanya Zhang Ke. Melihat hal tersebut, paman Zhang Ke senang dan sangat bersemangat. Di saat melawan pemimpin kegelapan, Zhang Ke merasa kewalahan. Dengan kekuatannya yang sekarang, dia masih belum bisa seimbang dengan pemimpin kegelapan. Hingga pada akhirnya Zhang Ke pun menggoreskan tangannya dan menyatukan darahnya dengan pedang dewanya agar bisa mengeluarkan kekuatan yang sangatlah besar. Seketika itu Zhang Ke pun menyerang dengan kekuatan jurus pedang dewa cahaya yang membuat pemimpin kegelapan pada akhirnya musnah seketika. Di akhir cerita, Zhang Ke masih merenungi akan kepergian teman-temannya yang ternyata Fuxi saat ini telah tersegel di dalam mutiara langit. Tak lama kemudian, Zhang Ke dikejutkan dengan kedatangan seseorang yang ternyata itu adalah Yunji. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film. See you, undur diri dan salam Sundaners.